Video itu video baru tahu. Itu video apa ini? Video ini mah. Ini video. Berapa sih? Ini video. Video nggak jelas. Nggak ada suaranya. Kembali doang. Video ini nggak ada suara. Oh, ada. Di sini nggak? Kok di luar sih? نفحاته بركاته وروائحه منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أيام الهنا سيحيطنا يوم الصيام أمان ترك الحرام لزم البكاء ما رده الرحمن والله رب دأبه الإحسان الله يقبل من أداه فأبشروا من تاب فليفرح أتى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Matiin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan kajian yang berjudul tentang The Amazing of Shaum. The Amazing of Shaum. Jadi bukan hanya Spider-Man ya teman-teman yang punya The Amazing, ya, tapi berpuasa pun sama, The Amazing, ya. Insya Allah nanti materinya akan disampaikan oleh Ustadz Silmi Aulia. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebelum dimulai acaranya, dimohon untuk teman-teman semua tidak memainkan Zoom-nya dan tidak menyalakan audio ketika materi sedang disampaikan. Serta ketika teman-teman ingin menyalakan kamera, harus menggunakan busana muslim yang syar'i. Terutama bagi perempuan, jangan lupa mengenakan penutup auratnya. Lalu, pada saat kajian berlangsung, diharapkan teman-teman semua untuk senantiasa menjaga adabnya agar acara kita berjalan dengan lancar. Buat teman-teman bisa sambil menyaksikan dengan orang tuanya, dipersilakan. Ya, dan jangan lupa untuk senantiasa mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak Rumah Tahfiz Khadijah. Baik, insya Allah acara hari ini kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita di hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Kak Egis bacakan terlebih dahulu susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah tilawah dan sari tilawah, insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Robi. Lalu ada ice breaking yang insya Allah akan dibawakan nanti oleh Ustadz Irfan. Dan ada penyampaian materi yang berjudul The Amazing of Shaum yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Silmi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan pembagian kelompok mentoring oleh Ustadz Mu'adz, serta diakhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ustadz Silmi. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Robi. Kepada Ustadz Robi, apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Ustadz. Silakan Ustadz, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari adik-adik sejenak kita dengarkan dan kita simak bersama. Robi akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana marido wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah. Syukran Ustadz Hegis, Anda kembalikan. Masya Allah, jazakumullah khair untuk Ustadz Robi. Wah, jazakumullah. Semoga Ustadz Robi senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Masya Allah. Selanjutnya adalah ice breaking ya. Kita ice breaking dulu jadinya sebelum sebelum kita mulai ke materi inti supaya teman-teman semua ceria ketika mendengarkan kajian nanti yang akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Ustadz Silmi. Silakan kepada Ustadz Irfan untuk memimpin ice breaking. Baik Ustaz. Oh, bisa. Ya silakan Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kakak terdengar jelas ya di adik-adik. Lumayan. Baik, insyaallah. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kakak ada permainan dulu nih untuk adik-adik sekalian, ya. Yaitu permainannya untuk melatih daya ingat dan melatih kefokusan adik-adik, ya. Apa tuh kak permainannya? Jadi nanti kakak langsung buatkan kelompok ya. Kelompoknya bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Langsung kakak tunjuk. Nanti
kakak suruh juga untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan makanan favorit. Nah, kakak ambil contoh sekarang. A, B, C, dan D. Ya. A, makanan favoritnya udang. B, makanan favoritnya ikan. Lalu C, makanan favoritnya ayam goreng. D, makanan favoritnya ayam bakar. Nah, nanti kakak ada pertanyaan. Pertanyaannya misalkan siapa makanan favoritnya udang? Tuh. Nanti yang jawab juga kakak tunjuk. Misalkan C. C jawabnya B. Gitu kan? Lalu nanti kakak tanya juga ke B, apakah benar makanan favoritnya udang? Nanti kalau misalkan sudah benar, berarti adik-adik sudah fokus ya, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, berarti harus lebih fokus ya untuk materi nanti, begitu permainannya. Jelas adik-adik untuk permainannya? Bisa dimengerti? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Baik. Sekarang kakak langsung tunjuk. Coba sebelumnya mohon dinyalakan semua kameranya. Ada yang satu zoom. Baik. Kita langsung mulai ya. Ya. Satu kelompok bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Yang pertama ada Milana. Ya, Milana. Lalu Afan. Lalu Zaki. Lalu Melvia. Baik. Sekarang boleh diulangi? Oke. Untuk kelompoknya pertama ada Milana, kedua Afan, ketiga Zaki, keempat Saya masih. Baik. Nah, sekarang kakak minta untuk Milana untuk memperkenalkan diri dulu, nama sama makanan favorit. Silakan Milana. Favoritnya ayam goreng. Tapi juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Milana. Ya. Makanan favoritnya? Makanan favorit aku ayam goreng. Ayam goreng. Baik. Diingat ya teman-teman tadi yang lain. Oke, lanjut. Melvia, silakan. Assalamualaikum, nama aku Melvia. Aku makanan favoritnya ayam bakar. Ayam bakar. Baik. Selotaku. Langsung ke Afan, silakan. Assalamualaikum, nama saya Afan Alfarizi. Makanan favorit saya ayam goreng. Ayam goreng, selain ayam goreng. Nanti udah. Pisang. Pisang. Baik. Afan pisang ya makanan favoritnya. Lanjut ke Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Makanan favorit nama saya Zaki. Makanan favorit saya ikan. Ikan. Baik, isi pertanyaan. Siapa yang makanan favoritnya pisang? Silakan Milana. Baik. Silakan Milana. Zaki yang suka
Pisang. Pisang. Baik, coba sekarang kakak tanya ke Zaki. Zaki, apakah benar makanan favoritnya pisang? Bukan, Ustaz. Bukan, ya. Lalu apa Zaki makanan favoritnya? Ikan. Ikan. Yang lain ada yang bisa jawab? Makanan favorit siapa? Ya, siapa tadi yang jawab? Afan. Iya, betul. Makanan favorit pisang yaitu afan. Baik, Masya Allah. Yang lain memperhatikan ya. Alhamdulillah. Milana, untuk lebih fokus ya nantinya ya. Oke, go. Sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Hanif, Celo, Naira, sama Wulan. Ya, kakak ulangi. Kelompok berikutnya Hanif, Celo, Naira, dan Wulan. Sekarang untuk Hanif, silakan untuk memperkenalkan diri. Maaf, masih putus-putus suaranya. Mohon diulang, Hanif. Hai teman-teman, nama saya Hanifah. Ya. Makanan favoritnya ikan. Oke, makanan favoritnya Hanifah ikan ya. Lanjut ke Celo. Assalamualaikum, saya Selo. Makanan favorit saya telur. Telur. Baik. Lanjut, Naira. Assalamualaikum, nama saya Naira. Makanan favoritnya seafood. Seafood. Baik. Kalau Wulan, silakan. Assalamualaikum, nama saya Wulan. Makanan favoritnya ayam bakar. Ayam bakar. Baik. Sekarang untuk Hanifah, Celo, Naira, dan Wulan, kakak kasih pertanyaan. Siapa yang makanan favoritnya seafood? Silakan Celo jawab. Naira. Naira, apakah benar makanan favoritnya seafood? Benar. Baik, Masya Allah. Ya, sudah fokus, Alhamdulillah. Baik, sekarang kakak kasih pertanyaan kedua. Siapa yang makanan favoritnya ikan? Akan jawab Wulan. Siapa? Hanifah. Baik, Hanifah, apakah benar makanan favoritnya ikan? Benar, Hanifah? Benar, Ustaz. Masya Allah. Baik ya, kakak rasa sudah cukup untuk ice breakingnya. Selanjutnya dan bagaimana kakak serahkan kembali ke MC kepada Ustadz Egis. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Irfan. Semoga Ustadz Irfan sehat selalu ya. Baik teman-teman, insya Allah kita akan masuk ke acara inti ya. Nih semuanya pada semangat nggak nih? Kita ini dulu. Kalau kayak gitu tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya jawabannya ya, coba. Kabar semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya sampai nanti acaranya berakhir. Oke, sebelum kita mulai terakhir nih ya teman-teman ya. Kalau Kak Hegis bilang takbir, jawab Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, siap sama-sama semuanya? Siap.
Ulang. Sabar ya. Iya. Oke. Takbir. Baik teman-teman ya, kita sudah masuk ke acara inti. Allah, acaranya berjudul The Amazing of Shaum ya. Jadi bukan cuma Spider-Man yang The Amazing ya, tapi puasa pun juga The Amazing ya. Puasa yang menakjubkan. Gimana kira-kira ya penyampaian materi dari Ustadz Silmi? Nah, kita tanya dulu nih, kita panggil sama-sama Ustadz Silmi, coba. Kita panggil 1, 2, 3. Ustadz Silmi. Masya Allah, Ustadz Silminya sudah siap ya teman-teman. Masya Allah, Ustadz Silmi ini terbaik nih ya. Mudah-mudahan Ustadz Silmi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya teman-teman ya. Ada Ustadz Silmi, dipersilakan waktu dan tempatnya menyampaikan materi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi awwalan wa akhiran nahmaduhu wa nasta'inuhu batinan wa zahiran wa nuzakki amwalana li tathhiri qulubina innalana qalban tahiran. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan qadiran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu nabiyyan akhiran amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan pribadi untuk seluruh guru-guru RTK Rumah Tahfiz Khadijah dari ketua yayasan beserta stafnya dan guru-gurunya serta santri-santrinya, Masya Allah, Tabarakallah, pada semangat semuanya, Masya Allah. Dan juga saya doakan untuk seluruh guru-guru yang ada di RTK, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, rezeki yang lancar, dan juga kita nantinya dimudahkan dalam hisab kita di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah menghimpun kita, Allah mentakdirkan kita untuk bertemu pada hari ini, yaitu adalah hari Senin. Yang mana hari Senin ini adalah hari yang juga merupakan hari yang mulia, teman-teman yang dirahmati Allah. Kenapa bisa mulia? Karena hari Senin ini Rasulullah SAW itu lahir. Maka Rasulullah biasa puasa Senin. Kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin? Ya, kata Rasulullah, hadza yaumu wulidtu fihi, itu hari kelahiran aku, jadi aku puasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita. Coba teman-teman yang dirahmati Allah, kenikmatan yang Allah berikan itu banyak, teman-teman. Dari nikmat mata kita bisa melihat, dari nikmat telinga kita bisa mendengar, dari nikmat lisan kita bisa berbicara, dari nikmat kaki kita bisa berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di antara nikmat itu, Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ini, jadi teman-teman perlu ketahui, nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada yang nanya, kira-kira nikmat apa sih yang paling besar? Nah, teman-teman bisa jawab langsung, nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini teman-teman, nikmat iman itu adalah modal utama kita untuk masuk ke dalam surga. Misalkan teman-teman, contohnya abinya atau bundanya ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan dan lain sebagainya. Itu pasti modal utamanya itu adalah uang untuk
berbisnis atau berdagang. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, modal utamanya itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga nih iman kita. Ustadz, bagaimana sih cara menjaga iman kita? Cara menjaga iman kita agar kita terus iman kita full. Ya kalau misalnya teman-teman ya sekarang kan nge-zoomnya pakai laptop atau pakai HP. Kalau HP atau Zoom atau laptopnya itu HP-nya baterainya low ya, baterainya habis, kemungkinan besar teman-teman tidak bisa nge-zoom, tidak bisa video call dengan guru-gurunya, ustadz-ustazahnya. Nah, maka kita isi itu, kita cas HP kita supaya full kembali. Nah, iman kita juga harus kita cas dengan apa? Dengan kita menghadiri majelis ilmu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk cara menjaga iman kita supaya full. Itu dengan melakukan atau dengan bermajelis ilmu. Salah satunya teman-teman ini melakukan aktivitas murojaah, belajar Al-Qur'an sama ustazah yang ada di RTK. Masya Allah, tabarakallah. Taib, salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di akhirat menjadi umatnya yang dapat minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah nama telaga atau nama danau yang dimiliki, yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak terasa hari itu berputar dengan sangat begitu cepat. Tidak terasa kita sebentar lagi, hitungan jam lagi atau hitungan hari lagi, kita akan menyambut yang namanya bulan yang penuh dengan berkah, yaitu adalah bulan Ramadan. Teman-teman bisa lihat ya, yang Ustadz Silmi sampaikan, yang Ustadz Silmi share ke teman-teman semua. Ramadan, bulan penuh berkah. Nah, sebelum Ustadz akan membahas tentang Ramadan, bulan penuh berkah, ini teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi untuk penyemangat teman-teman di rumah ya, yang belajar melalui Zoom ini, apa sih keutamaan menuntut ilmu? Teman-teman kan biasanya kalau sebelum pandemi datang ke RTK atau kalau sekarang pandemi mungkin belajarnya lewat Zoom atau video call dengan ustadz atau ustazahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika teman-teman datang ke majelis ilmu, belajar Al-Quran, belajar ilmu, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, Masya Allah, Allah itu suka sama orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Bukan hanya Allah yang suka, ya. Allah, para malaikatnya Allah, ya. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu juga sayang atau cinta dan suka terhadap orang yang datang ke majelis ilmu. Bukan hanya malaikat, ikan-ikan yang ada di laut juga itu suka dengan yang namanya majelis ilmu. Bahkan mereka itu memohon ampunan bagi orang yang dia itu datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Nah teman-teman, sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah itu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah. Intinya adalah itu. Sahabat itu pernah berkomentar, teman-teman, berkomentar atau mengatakan seperti ini. Aku kalau datang ke majelis ilmu bersama Rasulullah itu seakan-akan aku itu dekat dengan surganya Allah. Ya. Tapi kalau misalkan aku udah keluar majelis ilmu, itu seakan-akan surga itu jauh dariku. Ini pelajaran yang mahal untuk kita, teman-teman. Kalau kita ingin
seakan-akan kita itu berada di taman-taman surga, maka kita datang ke majelis ilmu. Jangan males-malesan walaupun rumahnya jauh, ya. Walaupun rumahnya jauh, tapi kita harus tetap semangat untuk datang ke majelis ilmu. Karena di situ juga ada malaikat yang akan datang untuk bermajelis ilmu, datang untuk kita, memohon ampunan untuk kita. Masya Allah. Ya, kita mungkin tidak terkenal di dunia, di bumi. Di bumi ini mungkin kita siapa, tidak terkenal. Tapi boleh jadi ketika kita rajin untuk datang ke Zoom meeting ini, adabnya dijaga, adab majelisnya dijaga, Masya Allah. Maka nantinya teman-teman akan mendapatkan kasih sayang daripada malaikatnya Allah. Teman-teman mau tahu nggak? Kalau Allah nih, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin itu sudah sayang, udah cinta, udah suka sama seorang hamba. Ini Ustaz Hilmi izin menyebutkan nama teman salah satu teman ya yang Ustaz lihat nih, Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, Allah suka sama Muhammad Yusuf, ya. Allah suka sama Muhammad Yusuf. Nanti Allah tuh manggil panglimanya malaikat. Ya, teman-teman tahu ya, panglimanya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Manggil malaikat Jibril, ya wahai Jibril kemari. Lalu Allah mengatakan apa? Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai dan menyayangi Muhammad Yusuf. Masya Allah. Lalu Allah katakan lagi pada malaikat Jibril, suruhlah pasukanmu yang seluruhnya malaikat untuk mencintai, menyayangi Muhammad Yusuf. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke majelis ilmu itu tidak sia-sia. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus puasa Ramadan? Ya, kenapa harus puasa Ramadan? Ustaz, kenapa sih harus puasa Ramadan? Puasa itu nggak makan, nggak minum, nggak boleh marah-marah, nggak boleh dan lain sebagainya. Sesuatu yang dilarang itu kita tidak boleh kerjakan. Nanti bisa mendapatkan tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Kenapa harus puasa Ramadan? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus puasa Ramadan? Nah, pertanyaannya bisa tanyakan lagi kepada teman-teman semua. Yang kasih teman-teman mata siapa? Pasti jawabannya Allah. Yang kasih yang teman-teman dikasih hidung sama siapa? Sama Allah. Yang kasih teman-teman telinga siapa? Allah. Yang kasih teman-teman tangan siapa? Allah. Yang kasih teman-teman kaki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah ngasih banyak banget kenikmatan untuk kita. Banyak banget kenikmatan, sampai kenikmatan yang Allah berikan itu nggak bisa kita hitung. Coba ada nggak pernah ke pantai ya? Pasti teman-teman pernah ke pantai. Kalau teman-teman ke pantai itu pasti ada pasir. Kalau teman-teman Ustadz suruh hitung nih, Ustadz ambil nih segenggam pasir nih ya, segenggam pasir. Ustadz suruh, Ustadz panggil namanya Haura misalnya. Ustadz suruh Haura, ini kamu hitung nih pasir yang ada di genggaman Ustadz satu-satu. Kira-kira mampu atau tidak? Tidak mampu. Mau sampai bertahun-tahun itu dia bisa menghitung satu pasir, 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Pasir yang ada di pantai itu sangat begitu banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Itu nikmat yang Allah berikan. Maka jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita yang sangat begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung, kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Ustadz kasih misalnya namanya Kila nih. Ustadz kasih ke Kila emas ya. Ustadz kasih Kila emas logam mulia, Masya Allah, 100 gram.
Masya Allah, berarti 100 juta. Ustadz kasih ke Kila. Ya. Ustadz kasih ke Kila 100 gram. Lalu cara bersyukur. Lalu Kila apa yang Kila ucapkan kepada Ustadz yang sudah memberikan emas logam mulia 100 gram? Apa? Pasti ucapan terima kasih. Terima kasih. Nah, itu cara bersyukur manusia kepada manusia. Nah, Allah ini udah ngasih itu banyak banget teman-teman, dari teman-teman lahir sampai detik ini itu Allah masih kasih nikmat. Maka cara bersyukurnya itu adalah dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu banyak teman-teman. Salat. Ya. Terus berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita pembahasannya tentang Ramadan. Jadi Ramadan, kenapa aku harus puasa Ramadan? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Aku ingin bersyukur sama Allah. Allah udah kasih banyak kenikmatan untuk aku. Ya udah, aku kata Allah harus puasa Ramadan, ya udah aku mau puasa. Kata Allah harus sholat, ya udah aku harus sholat. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Itu cara bersyukur. Jadi kenapa kalian puasa Ramadan? Karena aku ingin bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kenapa harus puasa Ramadan? Lalu yang kedua, teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Iya? Hilang Ustaz. Iya? Gambar Ustaz hilang. Oh, gambar anak hilang ya? Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyaka. Baik. Nah, kenapa harus puasa? Lalu yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, puasa Ramadan yang kita lakukan dan ketaatan manapun ya, teman-teman. Tapi Ustaz Hilmi berbicara tentang Ramadan. Yang kedua adalah kenapa kita harus puasa Ramadan? Karena kita ingin disayang oleh Allah. Mudah banget jawabannya. Karena kita ingin disayang oleh Allah. Ya, karena kita ingin disayang oleh Allah. Kalau teman-teman ya, Ustadz akan memberikan permisalan gini. Misalnya, ada anak yang nakal banget, susah disuruh, tidak mau diajak untuk sholat dan lain sebagainya. Pokoknya dia itu nakal. Apakah itu nantinya dia akan disayang sama ustadz atau ustazahnya? Kemungkinan boleh jadi ya teman-teman, dia nggak bakal disayang. Kenapa? Karena dia tidak taat. Tapi bedanya kalau misalkan dia itu anaknya baik, rajin, penurut, masya Allah, pasti ustadznya juga suka dengan santri atau anak murid yang seperti itu. Nah gitu juga kalau kita nih teman-teman taat sama Allah, khususnya kita puasa sampai full 30 hari. Ya, 30 hari. Kenapa? Karena aku ingin bersyukur, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Lalu aku ingin disayang sama Allah. Ya, aku ingin disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka aku puasa. Nah, kalau misalkan Allah udah sayang, tadi kan udah Ustaz Silvi kasih tahu di awal. Para malaikatnya Allah akan sayang. Kalau Allah udah sayang sama teman-teman, masya Allah, tabarakallah, teman-teman akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Dan teman-teman pasti masuk ke dalam surga kalau Allah udah sayang. Ustaz jamin, ya kalau kalian sudah disayang sama Allah Subhanahu wa taala, pasti teman-teman akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya, Ustaz berbicara sedikit dengan surga ya. Nih, surganya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa nih. Kalau misalkan ada nih namanya Hansa ya. Hansa. Usmani 1 namanya Hansa. Detik ini pengen makan ayam bakar. Ayam bakar full. Masya Allah yang enak. Hansa pengen makan sendiri. Ya. Baru ingin doang. Baru ingin aja. Baru keinginan dalam hati. Ya. Kalau di dunia teman-teman, Hansa itu
Nggak bisa ya, nggak bisa hanya baru berkeinginan saja langsung muncul tiba-tiba di depan mata. Masya Allah. Nggak mungkin. Hansa harus beli dulu, harus pergi dulu ke tukang ke tukang ayam bakar, atau Hansa minta dulu sama ayah bundanya, Bun, aku mau ayam panggang. Itu tapi boleh jadi bundanya mungkin boleh jadi bundanya nggak punya uang untuk beli ayam bakar. Tapi kalau di dalam surga, Masya Allah, tabarakallah, makanya kita harus cita-cita itu apa? Mendapat kasih sayang Allah, nantinya Allah akan berikan surga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Hansa minta di surga ya, terbesit aja, aduh, aku pengen ini, aku pengen es krim, aku pengen apapun, baru terbesit dalam hati, Masya Allah, tabarakallah, itu langsung ada di depan kita. Langsung ada di depan kita. Ya, Masya Allah. Tapi teman-teman kenapa harus puasa Ramadan? Supaya pertama tadi, aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, aku ingin disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Ramadan bulan mulia. Ramadan bulan mulia. Kenapa Ramadan itu bisa jadi bulan mulia? Bukan Muharram, bukan Rajab, bukan Sya'ban. Ada yang tahu? Baik. Kenapa Ramadan itu termasuk bulan mulia? Ustadz Hilmi ingin mengutip supaya ada keberkahan dalam materi yang Ustadz Hilmi sampaikan. Tadi mungkin Ustadz Robi ya, Masya Allah, tabarakallah, beliau membacakan ayat dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Atau teman-teman hafal surat Al-Qadar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, ya, Masya Allah. Nanti teman-teman juga mungkin di RTK atau nanti kalau teman-teman udah dewasa, nanti teman-teman masuk pesantren dan belajar bahasa Arab. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, banyak yang mulia karena Al-Quran, teman-teman. Banyak yang mulia karena Al-Quran. Banyak yang mulia karena Al-Quran. Ramadan menjadi bulan mulia karena Al-Quran. Ya. Ramadan menjadi bulan mulia karena Al-Quran. Terus kota Madinah, kota Mekah. Ya, teman-teman, mungkin salah satu dari teman-teman semua itu ada yang pernah pergi umroh. Ya. Ada yang pernah pergi umroh. Pergi ke dua kota suci. Dua kota mulia, Mekah dan Madinah. Menjadi kota mulia karena apa? Karena dua tempat itu diturunkan Al-Quran. Subhanallah. Ya. Ramadan tadi diturunkan Al-Quran. Tadi dua kota suci Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia di seluruh dunia ini karena Al-Quran. Lalu yang ketiga, ada satu malam, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, malamnya itu malam Lailatul Qadar. Kalau teman-teman ibadah pada malam tersebut, baca Al-Quran aja sebentar, satu ayat, maka pahalanya itu seperti teman-teman beribadah selama 80 tahun. Nah, teman-teman, lalu itu malam Lailatul Qadar. Lalu ada lagi Nabi, Rasul, yang mulia, yang sangat mulia di antara para nabi-nabi terdahulu. Ya, kita kenal ya, ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya para nabi. Tapi Masya Allah, tabarakallah, nabi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad
itu diperintahkan untuk menyebarkan Al-Quran. Dan mukjizatnya Rasul kita Muhammad SAW adalah mendapatkan Al-Quran. Lalu teman-teman, itu malaikat ya, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan wahyu atau mengajarkan kepada Rasulullah tentang Al-Quran, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia teman-teman karena Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Maka di Ramadan ini kita harus banyak berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi Rasul nih, Ustadz Hilmi pernah dengar kisah ya teman-teman. Jadi kalau Rasul kita Muhammad SAW, kalau bulan Ramadan itu beliau mudarosah, murojaah sama siapa? Sama malaikat Jibril. Ya, mudarosah, mutolaah, murojaah dan lain sebagainya sama malaikat Jibril. Jadi Rasulullah biasanya tuh murojaah sama malaikat Jibril. Nah teman-teman bisa nih bikin nanti teman-teman atau ustaz-ustazahnya bikin program setiap hari murojaah melalui video call sama temennya, dipilih misalkan ada dari sama Abi nih saling murojaah atau saling murojaah minimal 1 surat atau 2 surat 3 surat supaya mengikuti apa yang pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah kalau murojaah sama malaikat Jibril, ada yang mau murojaah sama malaikat Jibril? Nggak ada yang bisa ya teman-teman, Masya Allah ya, nggak ada yang bisa murojaah sama malaikat Jibril. Tapi Rasul kita Muhammad SAW murojaah sama malaikat Jibril. Itu yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Baik, Ramadan bulan mulia, terus Ramadan bulan berkah. Ramadan bulan berkah. Kenapa bisa kita katakan bulan berkah? Masya Allah, tabarakallah. Bulan berkah. Kenapa bisa dikatakan bulan berkah? Berkah itu kata para ulama, itu ziyadatul khair wa in qalla. Ziyadatul khair wa in qalla. Bertambahnya kebaikan walaupun sedikit. Ya, bertambahnya kebaikan walaupun kebaikan itu mungkin sedikit. Kayak contohnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman ketika melakukan contoh kecil, lihat paku di jalan, lihat sampah di jalan. Mungkin teman-teman di bulan-bulan lain, teman-teman ketika mengambil paku di jalan, teman-teman dapat pahala. Tapi berkahnya bulan Ramadan, ya, berkahnya bulan Ramadan, ketika teman-teman hanya mengambil paku dari jalan lalu ditaruh ke tong sampah, itu Masya Allah, itu pahalanya Allah lipat gandakan. Ya, Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Masya Allah. Apalagi Al-Quran. Teman-teman mungkin udah diajarkan sama ustadz atau ustazahnya di RTK. Kalau setiap huruf ada 10. Kalau 3 huruf 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah udah banyak banget. Baru bismillahirrahmanirrahim pahalanya udah banyak banget. Nah, itu yang namanya berkah. Bertambahnya kebaikan teman-teman. Walaupun amal kita mungkin kecil. Nah, sungguh rugi kalau misalkan di bulan Ramadan kita tidak melakukan amal soleh berupa Al-Quran. Nah, yang terakhir, Ramadan bulan ampunan. Mungkin kita ini memiliki banyak dosa teman-teman, kesalahan. Maka kita gunakan kesempatan pada Ramadan hari ini, bulan ini, mungkin Ramadannya sebentar lagi ya, besok mungkin. Nah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, Masya Allah, kita ini manusia, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Maka setiap bani Adam ini teman-teman, setiap manusia itu pasti pernah melakukan dosa, salah. Teman-teman dosanya sama ayah, bunda. Teman-teman mungkin dosanya sama ustadz atau ustazah ketika bermajelis ilmu, duduk, ustadznya sedang menjelaskan, mungkin ada yang kurang baik adabnya, ya, ada yang bercanda, dan sehingga membuat ustadznya
marah dan lain sebagainya, itu juga termasuk dosa. Nah, itu di bulan Ramadan kita minta ampunan, minta maaf sama ustazah, saya minta maaf ya kalau selama ini saya suka tidak baik adab majelisnya, insyaallah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu persiapan Ramadan. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Masih ada nggak ya kira-kira yang Ramadan hari ini, Ustadz, aku kalau Ustadz misalkan nanya, kamu kenapa puasa Ramadan? Supaya aku dapat sepeda baru, Ustadz. Soalnya kalau aku 30 hari hafal, 30 hari full Ramadan, aku dapat sepeda baru, atau dapat AIMO, atau dapat HP baru, atau dapat Masya Allah dan lain sebagainya. Tapi usahakan ya teman-teman, usahakan kita niatnya karena Allah. Karena tadi apa di awal, karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, karena aku ingin sayang sama Allah. Kalau udah disayang sama Allah, Insya Allah. Nah, persiapan Ramadan juga teman-teman bisa membuat amal soleh yang ingin dikerjakan. Checklist misalkan, aku mau sholat taraweh, checklist 1. Aku mau puasa full, checklist 1. Aku mau berzikir atau istighfar 10 kali setiap hari, 1. Aku mau berzikir subhanallah, 1. Masya Allah. Aku ingin memberikan sedekah setiap hari 1000 aja atau 5000. Checklist. Membuat kegiatan amal yang ingin dikerjakan teman-teman. Mumpung ini bulan penuh berkah. Apa yang harus dilakukan? Nah, di bulan Ramadan kita harus menahan haus, lapar, atau perbuatan buruk. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau kasih 1 orang ya. Siapa ya? Ustadz Afwan, Ustadz Hegis ya. Izin nyuruh santri ya, Ustadz. Silakan Ustadz. Masya Allah, saya jazakallah khair. Nizam coba Nizam buka video audionya. Nizam ada? Nizam? Oke. Nizam. Assalamualaikum Nizam. Nizam ada? Ada? Nizam. Baik, mungkin huwa yastahi au kaif Ustaz. Oke, ana ganti ya sudah izinnya ya. Dafa dengar suara Ustaz? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Baik. Kamu kelas berapa, Nak? Kelas 6 SD. Ya barakallah. Dikit lagi mau masuk SMP atau mau masuk pesantren? Mau masuk SMP. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Nanti kalau misalkan masuk SMP tetap ngaji di FTK kan? Insya Allah tetap. Insya Allah. Baik, barakallah. Tinggal dijadwalkan aja waktunya. Masya Allah, baik. Dafa. Sekarang Ustadz Hilmi mau kasih challenge buat kamu. Kamu ada pensil? Ada. Ya. Sekarang Dafa taruh pensil Ya. di mana tidak ada orang yang mengetahui. Silakan. Taruh. Kamu boleh keluar dari Zoom juga nggak apa-apa. Kalau rumah kamu tingkat, mau di kamar yang paling atas atau di loteng juga nggak apa-apa. Sudah ya. Baik. Itu. Baik. Masya Allah. Ustadz sekarang nanya lagi ke Dafa. Dafa taruh di mana? Taruhnya itu di bawah meja belajar. Di bawah meja belajar. Baik. Nah, sekarang Ustadz Ilmu mau tanya Dafa. Kira-kira itu
kalau kamu taruh di bawah meja belajar, kemungkinan ada orang nggak yang tahu? Tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair, Dafa. Nah, yang Ustadz Hilmi ingin sampaikan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita, teman-teman. Ya, Allah selalu mengawasi kita, melihat aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Allah Maha melihat. Jadi ketika puasa Ramadan, puasa Ramadan, kita harus yakini bahwa Allah Maha melihat. Jangan sampai teman-teman itu tidak ada ayah, tidak ada bunda, buka keran, minum. Masya Allah. Buka kerannya bukan buka keran kamar mandi, buka keran dispenser. Nah, ya, buka keran dispenser dia. Kan dispensernya ada yang panas, ada yang biasa, ada yang dingin. Dia milih yang dingin. Karena habis main bola, pagi-pagi main bola, Masya Allah. Akhirnya nggak ada bunda, nggak ada ayah, minum aja. Nah, ya, ada yang pernah begitu? Nggak ada. Ada yang pernah begitu? Nggak ada. Tapi itu dia, teman-teman. Kita harus yakini bahwa Allah itu melihat kita. Aku bisa ya, mungkin boleh jadi ayah bunda nggak ngelihat, kalian habis minum, kalian ya, kamu masih puasa, kata ayah bunda, kamu masih puasa, masih bunda, padahal tadi pagi itu minum habis main bola, ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu teman-teman. Jadi kita harus yakini kalau Allah itu mengawasi kita. Jadi kalau misalkan kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha melihat, maka kita tidak akan berani untuk minum ketika Ramadan. Kita tidak berani makan ketika Ramadan. Oh, aku puasa. Kata Rasulullah, ini so'im, aku puasa. Aku sedang puasa, ya. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman harus yakin ya. Harus yakin. Kalau teman-teman yakin seyakin-yakinnya, kalau teman-teman bahwa diawasi, selalu diawasi, pasti teman-teman tidak mau berbuat buruk sekecil apapun, ya, sekecil apapun, bohong, makan, minum, durhaka sama orang tua dan lain sebagainya, pasti nggak mau, ya. Jadi teman-teman harus tanamkan itu bahwa Allah Maha melihat. Ya, kalau teman-teman di rumahnya ada yang punya CCTV, di kamarnya misalkan bundanya ketat banget bundanya, ayah bundanya ketat. Jadi di kamar kalian ditaruh CCTV. Pasti kalau misalkan teman-teman udah ditaruh CCTV ya, teman-teman diawasi 24 jam. Pasti nggak mau berani yang namanya melakukan keburukan, ya. Atau di rumahnya nggak berani berantakin mainan dan lain sebagainya. Pasti nggak mau karena diawasi oleh CCTV. Tapi kita CCTV-nya itu canggih, ya, CCTV-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita yakini bahwa ada di samping kanan kiri kita itu ada malaikat yang pencatat. Ya. Kalau kita udah yakin bener-bener, nanti amal aku dicatat kalau melakukan amal buruk, ya udah, mendingan aku nggak mau melakukan amal buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar ya. Dan juga teman-teman, ketika di bulan Ramadan, ini para ulama ya teman-teman. Ulama itu siapa sih? Aku dengarnya ulama itu yang ada di ini, yang lagi duduk menjelaskan ilmu, itu namanya ulama, ya. Ulama terdahulu, Masya Allah teman-teman, kalau baca Quran, ya, itu Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, satu hari di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Mungkin kalau pakai otak kita, pakai akal kita, mana mungkin bisa ya 60 kali hatam
1 hari 60. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau menurut ahli Quran, enggak, itu mungkin. Karena mungkin dia, kalau dia hafal Al-Quran itu bacanya Masya Allah. Dia lagi duduk baca, dia lagi berdiri baca. Dia kemungkinan kalau di kamar mandi nggak mungkin dibaca. Karena tidak boleh ya teman-teman untuk membaca Al-Quran di kamar mandi. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya ya teman-teman. Banyak sekali ulama-ulama itu yang beramal soleh ketika di bulan Ramadan. Maka kita sebagai orang yang mengikuti jejak para ulama, yang sayang dengan ulama, yang ingin mengikuti ulama, maka kita juga harus membaca Al-Quran. Ustadz, aku baca Al-Qurannya masih terbata-bata. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kalau walaupun ya teman-teman baca Qurannya terbata-bata, misalnya Bismillahirrahman, kata Rasulullah, wa huwa alaihi syaqq, dan dia itu ketika membaca Al-Quran itu mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan, maka dia dapat 2 pahala. Untuk apa? Untuk motivasi dia supaya bisa membaca Al-Quran. Lalu teman-teman ini bisa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih, ya, sholat tarawih sama ayah bundanya. Nah, mungkin teman-teman nih yang sholatnya, qiyamnya kemarin-kemarin masih bercanda sama teman yang lain. Wah, qiyam Ramadan hari ini aku maunya serius, mau belajar sholat tarawih dengan baik dan benar, duduk mendengarkan ceramah, mengikuti imam pada hari Ramadan ini. Ya, Masya Allah, ini qiyamnya para salaf, qiraahnya para ulama. Nah, Ramadan penuh berkah itu harus dengan kesabaran, teman-teman. Tidak mungkin sesuatu itu kita mendapatkan piala ya, teman-teman, kalau kita nggak sabar. Karena sabar ini pahalanya, kalau misalkan sholat ya teman-teman, sholat itu pahalanya 20, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Puasa Ramadan pahalanya berlipat ganda. Kalau kata Allah bersabar itu pahalanya ada hitungannya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Ramadan penuh berkah, berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini mudah. Mungkin teman-teman yang ya kalau biasanya kalau Ramadan itu menunggu waktu berbuka sore-sore, paling teman-teman sering diajak jalan-jalan ya sama ayah bundanya untuk beli takjil. Ya. Nah, sambil di motor ya mungkin mengucapkan zikir kepada Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Maka ketika kita sudah melakukan itu semua, maka tadi yang Ustadz Robi sampaikan di awal itu ketika membaca arti dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melakukan amal soleh di bulan Ramadan, maka teman-teman akan mendapatkan piala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Hilmi punya ini, mungkin Ustadz Hilmi punya sedikit video untuk teman-teman lihat
ya, untuk hiburan teman-teman nih. Oke teman-teman, Ustadz aku bosen nih, apa namanya, Ustadz berbicara terus. Nah sekarang mungkin teman-teman sedikit nonton ya nonton. Jadi tontonan ini kita ambil pelajaran ya, pelajaran untuk kita. Ustadz Hegis, masih ada waktu ya Ustadz ya? Masih Ustadz, silakan Ustadz. Insyaallah. Sampai jam 17.30 Ustadz. Baik, insyaallah. Mungkin ini sebentar ya teman-teman. Ustadz Cilmi akan share screen. Mungkin kalau di Zoom ini teman-teman suaranya agak ini ya, tidak terdengar. Coba mudah-mudahan ini, atau suaranya itu tidak jelas, putus-putus, tapi mudah-mudahan tidak. Mungkin teman-teman juga ada yang sering melihat ini ya. Sebentar ya. Sebentar. Bisa Cilmi lupa share soundnya. Aduh, lapar. Ngantuk nih. Pengen tidur aja kok susah ya. Aduh, aku lapar. Bukannya masih lama nih. Riko. Nyam 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 nyam. Kamu kenapa sih? Ada burger. Riko, sadar Riko. Riko. Ini aku, Riko Gio. Maaf Gio, karena aku lapar. Jadi lihat muka Gio seperti burger. Riko, berarti kamu lapar sekali ya? Iya Gio, gimana nih? Tolongin aku dong. Riko kan masih belajar sekarang. Kalau masih belajar, boleh setengah hari puasanya. Masa puasa setengah hari? Kayak anak kecil aja. Oh iya, Riko kan sudah besar. Subhanallah, azan maghribnya masih lama ya. Lapar nih. Astagfirullah. Wow. Waduh, bahaya. Majalah ini banyak gambar makanannya. Yang lagi puasa bisa batal. Astagfirullah. Aku kan lagi puasa. Riko mau kemana? Aku mau main aja deh, biar lupa sama laparnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman gak ini ya? Aduh, copot jantung Riko. Tawan ya. Riko mau ngapain? Mau apa ya? Nih, lihat nih. Kakak bawa apa? Wah. Gak boleh sekarang. Nanti puasanya batal loh. Ih, kakak, jangan godain aku dong. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah. Dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita.
Oh. Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan azan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu kita dapat pelajaran dari video tersebut bahwa ternyata puasa itu Allah yang langsung memberikan pahalanya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan pada Ramadan kita pada bulan ini, pada tahun ini, dan juga Allah memberikan keberkahan pada Ramadan tahun ini, dan juga semoga teman-teman dimudahkan ya pada Ramadan tahun ini untuk menjalankan puasa. Dan puasanya itu bukan karena beban ya, bukan karena beban, tapi memang kalian lakukan karena iman kepada Allah ya, karena kalian paham tentang surga dan neraka. Aku ingin masuk ke dalam surga, makanya aku taat kepada Allah. Tadi itu ya kuncinya, kenapa harus puasa Ramadan? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Lalu yang kedua, aku ingin disayang sama Allah. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz Silmi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadikan teman-teman ini bertambah semangatnya untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustadz pribadi. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz untuk materinya di hari ini. Mudah-mudahan materi di hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Ya baik, Ustadz. Jadi ada ini nih nanti Ustadz memberikan 4 pertanyaan. Nanti akan memberikan hadiah kepada santri-santri yang bisa menjawab. Boleh Ustadz tunjuk atau ada yang angkat tangan? Silakan Ustadz. Enggak sengaja Ustadz, maaf suaranya hilang Ustadz. Apaan Ustadz? Baik, Masya Allah. Ana yang memberikan pertanyaan kepada santri-santri ya, 4 orang ya? Iya Ustadz. Baik, Masya Allah. Bismillah. Teman-teman,
Ustadz akan bertanya dan teman-teman perhatikan ya. Sekarang pertanyaan pertama. Dan Ustadz akan, mudah-mudahan Ustadz nih adil ya dalam menunjuknya. Soalnya Ustadz pakai Zoom dan harus ke sana kemarin nih, Masya Allah. Jadi nggak kelihatan semuanya. Baik. Tapi kenapa Ustadz? Kita bantu tunjuk Ustadz. Oh iya, mungkin Ustadz Hegi saja ya yang tunjuk ya. Ya, insya Allah Ustadz. Ayo. Masya Allah. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus berpuasa pada bulan Ramadan? Nah, yang bisa jawab raise hand dari Zoom coba. 1, 2, 3, silakan. Siapa Ustadz? Hanif Ustadz. Untuk Hanif Ustadz. Hanif. Raise hand duluan. Karena puasa itu wajib. Karena puasa itu wajib. Kurang tepat Ustadz. Kurang tepat. Oke, ya. Berarti Liana. Untuk melatih kesabaran kita dalam bulan puasa untuk menahan hawa, nafsu, dan sebagainya lainnya. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiha. Barakallahu fiha. Masya Allah. Hadiah pertama berarti diberikan untuk Liana ya, Liana. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Liana RTK berapa itu? Pertanyaan kedua. Kenapa Rasulullah bisa menjadi orang yang mulia? Malaikat Jibril bisa menjadi malaikat yang mulia. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Kenapa? Dan juga kenapa kota suci Mekah dan Madinah menjadi kota yang sangat mulia? Kenapa? Silakan. Oh, Izka, Kak Izka dari RTK 1. Masya Allah. Silakan Kak Izka menjawab pertanyaannya. Nabi Muhammad, bulan Lailatul Qadar, Malaikat Jibril dan dua kota mulia karena Al-Quran. Masya Allah. Betul Ustaz. Masya Allah. Berarti hadiah kedua diserahkan kepada Izka dari Rumah Tafis Khadijah 1. Masya Allah. Baik. Oke, baik. Tunggu Ustaz nih. Di lower hand dulu nih. Oh ya, di lower hand ya, silakan. Nanti ya, raise hand-nya ketika pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Ustadznya ya teman-teman ya. Yang sudah menjawab, jangan angkat tangan lagi. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah ya, Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, coba ada nggak di antara teman-teman yang bisa menyebutkan ayat tentang diwajibkannya puasa bulan Ramadan? Kira-kira ada nggak? Oh, Nisa Ustaz. Oh, ada. Oh ya, Masya Allah. Faris dari RTK 6. Ini ya. siapa? Nisa atau Faris ya? Nisa Ustaz. Oh, Nisa dari RTK 6. Silakan Nisa, ayatnya apa? Surat Al-Baqarah. Silakan dibaca ayatnya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, maaf, itu ayat berapa ya? Hah? Ayo, ayat berapa? Ayo. Ayat berapa? Ayat berapa itu? Puasa ayat berapa, Pak? Kita itu sampai 10 ya. Sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Suaranya sudah ada vibranya Ustadz nih, terbaik ya. Ya, Nisa dari RTK 6, selamat untuk mendapatkan hadiah ketiga. Hadiah terakhir Ustadz, ada 4 hadiah. Ya, bismillah Ustadz, izin bertanya kalau RTK 1 artinya dia itu masih kecil ya Ustadz ya? Enggak, jadi Rumah Tafiz Khadijah itu ada beberapa cabang Ustadz, dari 1 sampai 6. Oh gitu, oh. Iya, betul. Jadi, saya mau nunjuk yang paling muda ini sebenarnya. Supaya yang kecil dapat hadiah juga, ada gak ya? Ada yang kecil. Yang hadiah ini, yang apa namanya? Yang sekarang masih kelas 1 SD. Silakan tunjuk tangan. Kelas 1 SD. Razan. Kelas 1 SD atau TK ada gak? Saya. Mana saya? Pina dan Razan. Itu kelas berapa Pina dan Razan kelas 1, Ustaz. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1 ya? TKB. Oh, TKB. TKB. Baik. Ustaz mau bertanya ke Razan. Bisa nggak bacakan ke Ustadz Filmi dan Ustadz di RTK surat Al-Lahab? Bisa? Saya. Bisa. Masya Allah. Silakan Razan baca dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma'an umaluhu ama kasab. Saya naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jiriha hablum mim masad. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fi. Alhamdulillah udah. Masya Allah, berarti hadiah keempat diberikan kepada Razan dari RTK 1. Masya Allah. Alhamdulillah, hadiahnya sudah habis ya teman-teman ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, jika ada hadiah lagi, teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu akan ada sedikit penyampaian. Ustadz jangan kemana-mana dulu ya Ustadz, nanti ada doa penutup dari Ustadz ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengumuman pembagian kelompok mentoring. Ya, nanti di sini akan dijelaskan insya Allah oleh Ustadz Muaz. Jadi teman-teman nanti dibagi per kelompok dan ada mentornya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muaz. Kepada Ustadz Muaz, dipersilakan Ustadz. Share screen. Apa yang mutabaah. Mi, tolong dong Mi. Mami. Itu gini gak. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Baik, Ustadz. Baik, Ustadz. Baik, Ustadz.
Ya, silakan Ustaz. Ustaznya di samping kreatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz adalah Ustaz Mu'adz Jihad Robani. Bisa dipanggil Kamu Az, ya. Kamu Az. Nah, sekarang Kamu Az akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi adik-adik tolong disimak, ya. Pengumuman apa yang akan Kamu Az berikan. Ya, sekarang pertama Kamu Az akan sebelumnya terlihat di layar ada gambarnya terlihat adik-adik? Terlihat. Yang pertama Kamu Az akan menjelaskan tentang lembar mutabaah. Nah, ini adik-adik akan adik-adik isi selama Ramadan. Lembar mutabaah ini adalah lembar evaluasi adik-adik ketika Ramadan, ya. Jadi adik-adik setiap harinya akan mengisi. Contohnya ada saum, ada sholat dari sholat subuh, sholat zuhur dan lain sebagainya. Dan juga ada tilawah atau membaca Al-Quran atau membaca Utsmaninya, serta murojaah, tarawih, sholat duha, qiyamul lail. Qiyam ini adalah qiyamul lail, serta sedekah dan membantu kedua orang tua kita. Nah, itu adalah adik-adik harus mengisi lembar mutabah ini, ya. Ya, seperti itu. Jadi diisi, tidak mengapa, ini untuk semuanya. Untuk dari yang usianya 5 tahun sampai yang sudah remaja. Jadi harus diisi, tidak mengapa. Untuk adik-adik misalnya yang masih kecil, Kak, aku belum sanggup untuk berpuasa. Ya, tapi tidak mengapa, adik-adik isi saja. Insya Allah akan menjadi evaluasi nantinya. Ketika adik-adik tahun berikutnya, adik-adik ternyata, wah, aku sudah bisa berpuasa. Iya, jadi menjadi evaluasi untuk Ramadan berikutnya. Yang kedua, yang pertama adalah adik-adik mengisinya setiap hari, ya. Nah, contohnya besok adalah 1 Ramadan. Jadi adik-adik harus mengisinya 1 Ramadan. Contohnya saum. Saum diisi dengan di checklist, ya. Kalau adik-adik saum berarti di checklist. Kalau misalnya, Kak, aku sanggupnya hanya setengah hari, bagaimana? Ya, tidak mengapa, silakan diisi setengah hari, ya, seperti itu. Terus juga sholatnya juga diisi, silakan, ya. Misalnya kalau kalian sholat subuh, sholat zuhur, misalnya kalau kalian tidak melaksanakannya, ya tidak mengapa, di strip saja, ya. Tidak melaksanakan sholat subuh atau sholat zuhur. Ya, misalnya karena ketiduran. Ya, kenapa? Karena kita nanti akan evaluasi nanti di Ramadan keduanya, ya. Jadi Ramadan keduanya kalian evaluasi. Aku sholat zuhur, aku hari pertama tidak sholat zuhur. Karena apa? Karena ketiduran. Oke, berarti Ramadan kedua aku harus sholat terlebih dahulu sebelum aku tidur siang, ya. Seperti itu adik-adik, ya. Jadi mengisinya setiap hari, jangan ditumpuk. Jangan misalnya ditumpuk misalnya 5 hari Ramadan. Nah, baru kalian tulis semuanya tuh. Nah, di checklist ya, tidak seperti itu, ya. Jadi 1 hari. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Silmi, bahwa kejujuran atau apa? Allah Maha melihat. Jadi adik-adik mengisinya juga harus dengan kejujuran. Ya, jadi setiap harinya harus diisi dengan kejujuran. Tidak mengapa kalau misalnya adik-adik tidak sholat atau tidak saum, diisi saja, ya, seperti itu. Karena Allah Maha melihat. Nah, seperti itu ya adik-adik, ya. Ini terkait dengan lembar mutabah. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan terkait lembar mutabah ini? Ustadz? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Dari siapa ini? Liana, Usmani 3. Saum itu kalau boleh tahu itu apa ya, Ustadz? Saum itu, iya, maksudnya adalah puasa, ya. Oke. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya lebih banyak, nanti bisa menghubungi Ustadz atau Ustazahnya, ya. Ya, insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Ustazahnya karena keterbatasan waktu kita pada hari ini, ya. Selanjutnya kamu akan menyampaikan tentang